Salam, saudara. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menghormati pemerintahan. Orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menjadi berkat, khususnya di tengah-tengah tempat kita tinggal, khususnya berkenaan dengan hubungan kita dengan pemerintahan. Pemerintahan bukan hanya tingkat besar, tapi juga pemerintahan di sini dari RT, RW ke atas. Orang-orang yang pegang otoritas di tempat kita tinggal, dia adalah pemerintahan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ya, melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepercayaan bangsa Romawi ini bersifat animistis. Mereka menyembah roh-roh dari hutan, sungai, gunung, dan alam. Sekalipun mereka memiliki kepercayaan sendiri, Kekaisaran Romawi memiliki ideologi, gagasan, bahkan pemikiran yang membuat mereka bisa hidup berdampingan dengan agama lain, berdampingan dengan kepercayaan lain. Yang menjadi masalah di sini, mereka bukan sekedar toleransi, ya, bukan sekedar toleransi, tapi mereka juga mengadopsi dewa-dewi, keyakinan lain yang menjadi tambahan dewa-dewi mereka. Ya. Bahkan kaisar pun di sini menjadi objek penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi inilah yang mempersulit kehidupan umat Kristen dan Yahudi yang hanya menyembah oleh satu Allah saja. Kehadiran dewa-dewi yang begitu banyak sudah merupakan ancaman bagi orang-orang Yahudi, ditambah dengan kewajiban mereka menyembah kepada kaisar, ya, menyembah kepada kaisar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu Kaisar Nero begitu takut karena melihat perkembangan orang Kristen. Orang-orang Kristen di Roma perkembangannya begitu dasar, sehingga karena tadi saya katakan warga atau masyarakat diwajibkan menyembah kaisar, otomatis ketika banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada kepada Kristus Yesus, mereka banyak yang bertobat, sehingga otomatis persembahan yang diberikan kepada kaisar ini berkurang. Sehingga hal ini terjadi, saudara,
terjadi banyak penganiayaan saat itu. Ya. Karena kaisar saat itu disembah, maka ketika ada banyak orang Kristen yang bertumbuh, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan menjadi percaya Tuhan, ini berdampak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah. Karena persembahan yang diberikan kepada kaisar berkurang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul 5:29, seperti yang dijawab Petrus dan rasul-rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Mentaati Allah di atas segala-galanya, sekalipun kaisar. Tetapi ketaatan itu, saudara, hanya kepada Allah saja. Uang atau harta memang ketika menjadi fokus, menjadi ukuran, ya, disitulah terjadi persoalan, saudara. Ya, disitulah terjadi persoalan. Orang-orang Kristen bertumbuh sehingga penyembahan kepada kaisar dan persembahan yang diberikan kepada kaisar ini berkurang, dan dampaknya masalah. Banyak orang-orang Kristen yang menderita, dibunuh, disesah, dibakar dan sebagainya. Ya, tapi jawaban Petrus, jawaban rasul-rasul itu, ya, saat menghadapi tantangan yang begitu berat, sebuah statement yang luar biasa. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Yang menjadi pertanyaannya di sini, apa makna, maksud daripada Roma 13 ayat 1 bahwa kita harus takluk kepada pemerintah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Takluk artinya di bawah otoritas. Ya, takluk di sini bicara soal sikap patuh dan menghormati. Orang Kristen, orang yang mengaku percaya Yesus, harus punya sikap kepatuhan dan ketundukan kepada pemerintah. Ini harus betul-betul, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betul-betul diwujud nyatakan. Ya. Ini perintah Tuhan. Ya, ini perintah Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita menghilangkan, meninggalkan ketundukan dan kepatuhan kita, rasa hormat kita kepada pemerintah, ini berarti melanggar firman Tuhan. Aparat desa di tempat saya itu semuanya itu di bawah saya. Bahkan ada yang usianya 30, ya, di bawah 30. Ya, paling tinggi 34, 33 begitu, saudara. Tetapi saya, apalagi sebagai hamba Tuhan, apalagi sebagai orang percaya, saya tak basani. Mereka bilang, loh, bos, niki anak sampai loh, sampai niki kan menjadi aparat desa. Sekalipun usia sampean niki di bawah saya jauh, cenderung anak saya. Tapi saya katakan, firman Tuhan, Alkitab saya berkata bahwa saya harus menunjukkan rasa hormat dan patuh. Kadang orang Kristen ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
mengabaikan hal seperti ini. Tidak menghargai keberadaan mereka yang memegang otoritas di mana kita ada. Iuran RT banyak yang nunggak. Masalahnya yang banyak yang nunggak orang Kristen lagi. Ya, kalau ditagih ngamuk, saudara. Saya untuk menjadi berkat, saya lebih baik kalah uang daripada kalah orang. Ya. Karena eksistensi kita di tengah-tengah masyarakat itu membawa nama Tuhan, saudara. Ingat, membawa nama Tuhan. Kalau kekristenan kita justru banyak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan menjadi goal atau tujuan Tuhan untuk hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang-orang percaya harus menunjukkan takluknya, ketundukannya. Ketaklukan dan ketundukan ini bukan merendahkan Tuhan, merendahkan ketaatan, mengabaikan ketaatan, tidak. Ya, seperti yang di ayat ini tadi, ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Orang termasuk kaisar, saudara, saat itu memaksa orang-orang Kristen untuk menyembah Dia. Ya, orang-orang Kristen untuk hidup, ya, seperti yang kaisar mau. Tentunya orang-orang percaya saat itu memang harus tunduk, harus takut, harus memberikan rasa hormat. Tetapi berkenaan dengan iman, ya, orang-orang Kristen di Roma lebih taat kepada Allah daripada taat kepada siapapun, sekalipun penderitaan terjadi. Namun tugas kita di tengah-tengah masyarakat ini harus menjadi berkat, ya, harus menjadi berkat. Ya. Tadi ada karnaval, ya, RT-nya, RW-nya bilang baru sama ibadah minggu kembali pendeta. Tapi saya berpikir, saudara, kan ada dua ibadah, ya. Ya, saya suruh 2 orang Ayu sama Eli, ya, maca aku nggak tahu, ya. Sing situ sewean apa nggak kebaya sepatu neket tak liri, ya wis lah karo-karomu, ya. Iya, kita harus loyal di tengah-tengah masyarakat, loyal untuk pemerintahan kita, loyal untuk daerah kita, loyal untuk tempat di mana kita ada. Ada acara 2 tempat, kurang lebih 1 juta, sana 500, ini 500. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kok duit yang maksa diri untuk punya ini, ya. Kenapa? Karena ya ini tadi, ketundukan, kepatuhan, dan untuk menghormati. Ya. Saudara, kalau kita bisa membawa diri di tengah-tengah masyarakat, hidup kita ini akan menjadi tenang. Ya. Hidup kita ini, saudara, ono-nyonine gitu loh, orang Kristen itu. Ada nilainya orang Kristen. Ini terkadang teposiro orang-orang Kristen sendiri, ya, di tengah-tengah masyarakat ini kurang baik, sehingga menyebabkan polemik. Akhirnya yang disalahkan mereka, padahal orang Kristen sendiri, ya, padahal orang Kristen sendiri, ya. Jadi sering, ya, dapat curhat gitu, ya. Ada salah satu orang yang kemarin pada waktu pasar murah, gitu ya,
ada satu aparat yang datang gitu ya, cerita. Ya. Di tempat lain ini ada orang Kristen yang aneh. Kenapa? Ibadahnya jam 11 malam sampai jam 1 malam, ibadah penyembahan. Ya, tonggone itu mulai kapan? Coba saudara, kalau penyembahan jam 11 sampai jam 1 pagi, jam 11 malam sampai jam 1 pagi, ini tonggone closing. Saudara, iya nek kampung ya, ini perumahan. Ya. Orang itu bilang sama saya, Pak, apa di sini seperti itu? Wah, sorry Pak. Ya, kadang-kadang orang Kristen satu yang istilahnya resek, ini orang Kristen lain itu kena apa? Kena dampak, begitu ya. Kena dampak, ya. Digebiah uyah podo asli. Firman Tuhan katakan pagi ini, saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah masyarakat itu, dia hidup di bawah sebuah otoritas. Otoritas itu ada RT, ada RW, ya. Orang Kristen ini ya harus menunjukkan loyalitasnya di tengah-tengah masyarakat. Tadi saya cerita, Pak, RT RW di tempat kalau gak usah Pak, tonggo bilang, wah sama ini badah, sama ini wis banyak katanya. Saya nggak merasa banyak, ya. Oh ya wis lah. Tapi pagi malamnya saya mikir, iya ya, 2 kali. Ya, tapi tadi 2 orang terus ya udah diopo, gak ngerti, ya. Ono sing nyelek lambe kebaya, ginggo kesesekan, ono sing suwengi jahit. Karena banyak kesesekan wis. Anak pendeta, keluarga pendeta wis ngono kabeh to lemu-lemu. Pokoke pendeta lemu-lemu. Ya, Bu PDP, Bu PDM, Bu PDAM. Ya, oke anak pendeta itu pasti lemu-lemu, nek kuru-kuru ngono gak. Ya. Iya. Berarti nek ana PDP kuru, lor-loron iku tandane kudu kawin. Nah, makanya harus dicarikan jodoh, saudara. Kalau lo biasanya sakitnya tuh migren itu loh. Migren itu coba searching gitu. Kenapa migren itu? Salah satunya kan gitu. Bener sudah, nggak bener nggak apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mengakui bahwa pemerintah di mana kita tinggal itu punya otoritas. Otoritasnya dari mana? Ya, otoritasnya dari Tuhan untuk memerintah. Terlepas dari apakah itu memerintah dengan baik atau buruk, Allah tetap, ya, mereka tetap harus kita akui bahwa pemerintah itu, ya, pendirinya adalah Allah, ya. Pemerintah sebagai institusi itu pendirinya itu adalah Allah, ya. Maksud saya Allah sendiri itu mendirikan 3 institusi: pemerintah, gereja, dan rumah tangga. Pemerintah, gereja, dan rumah tangga. Keluarga ini adalah institusi yang didirikan Allah. Di mana ada institusi itu, di situ ada otoritas yang harus kita hargai. Dalam keluarga ada otoritas yang lebih tinggi. Suami, istri, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Ada otoritas dan itu harus kita akui. Keluarga-keluarga yang rindu diberkati harus menghargai otoritas itu, apapun bentuknya, ya, bagaimanapun kualitas kepala keluarga itu. Tapi ingat, itu sebuah institusi yang didirikan oleh Allah. Demikian juga kita hidup di mana kita ada, saudara.
Ya, di situ ada pemegang otoritas di mana kita harus tunduk. Agar apa? Ini tujuannya, agar kehendak Tuhan maju, agar kehendak Tuhan nyata, saudara, di dalam keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Ini kewajiban kita. Ini kewajiban kita, saudara. Ya. Allah yang mendirikan institusi itu. Ada gereja, ada pemerintah, ada keluarga. Itu institusi yang didirikan oleh Allah. Ada institusi berarti ada otoritas, berarti ada ketundukan di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus kepada jemaat Roma, bukan berarti ketundukan itu mengabaikan ketaatan. Bukan berarti ketundukan itu mengabaikan ketaatan. Bukan berarti, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, rasa hormat kita itu mengabaikan ketaatan. Bukan seperti itu. Taat harus menjadi keputusan yang tertinggi, yaitu ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah. Ketentraman kita bergereja, ketentraman kita beribadah. Bagi saya, saudara, ini kebanyakan ya masalah-masalah yang terjadi di gereja, di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Itu kenapa? Itu karena apa? Umat Tuhan sendiri yang tidak bisa membawa diri. Umat Tuhan sendiri yang tidak bisa membawa diri. Ya. Umat Tuhan yang nggak bisa membawa diri. Karena doa kita, ya, kalau saya mendengar itu ya ada masalah-masalah gereja dan sebagainya. Ini kadang-kadang pendeta itu kurang bijak. Doanya begini, Tuhan ampunilah mereka. Gak salah, saudara. Ampunilah mereka yang menghalangi kami ibadah. Itu gak salah. Tapi sampai detik ini saya gak pernah mendengar ya pendeta-pendeta mengajak jemaatnya, doanya begini, Tuhan ampunilah aku kurang bisa memberi saksi di tengah-tengah masyarakat. Ampuni kami kurang bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kau nak gitu. Kadang-kadang kita seolah-olah Tuhan ampuni dia. Ya, ampuni. Ya, ampuni. Di tempat ibadah kedua, saudara, dulu pernah terjadi masalah. Ternyata masalah itu bukan dari luar. Ternyata dari orang-orang Kristen sendiri yang iri terhadap keberadaan kami. Saya dan PKS ini dirayu wong, saudara. Dianggap itu wakil, ya. Dianggap itu, ya. Ini kadang-kadang orang itu kalau ketemu saya, belum ketemu gereja saya, belum ketemu rumah saya, ini orang itu mikir, wis cukup. Karena pada waktu persekutuan di Bamak awal-awal begitu ya, itu nggak 1-2 orang ya. Kalau ada mobil yang mungkin parkirnya kurang apa gitu ya, itu kadang tanya saya, Pak, mobil sampean mau sampean parkir gondi? Saya bilang, wah aku nggak sepeda motor kok Pak. Lah mau sok ya? Oh, tengok tutup mobil sampean dia itu Pak itu. Oke sih, maaf. Ya. Dikira apa? Dikira ya potongan saudara. Jahitan belum nggak masalah. Lebih baik ya potongan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya gereja Tuhan harus lebih banyak mengintrospeksi diri. Supaya apa? Supaya ketika kita beribadah, kita menyembah Tuhan, bisa tenang. Ya, bisa tenang. Tujuannya apa? Supaya ibadah, supaya menyembah Tuhan lebih tenang. Itu karena apa? Karena kita, karena sumbangsi kita, karena keberadaan kita bisa menjadi berkat
di tengah-tengah masyarakat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketundukan kepada pemerintahan itu serius, nggak bisa setengah-setengah, ya, nggak bisa setengah-setengah. Dalam terjemahan NIV, ya, ayat 2 berkata, akibatnya siapapun yang memberontak melawan otoritas adalah apa? Memberontak terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak taat kepada pemegang otoritas setempat, itu berarti engkau sedang apa? Memberontak terhadap Allah. Dan mereka yang melakukannya akan menerima penyakit atas diri mereka sendiri. Ini terjemahan NIV. Jadi kalau kita ini nggak bisa menghormati pemerintahan, nggak bisa menghormati aparat setempat, ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sedang memberontak terhadap Allah. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tunduk, menghargai, menghormati, ya. Karena dia sekalipun RT, tapi Alkitab jelas di situ, itu institusi yang didirikan oleh Allah. Orang-orang percaya harus lebih menghargai. Dan apapun yang kita terima, saudara, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami di dalam lingkungan kita, kita orang Kristen aja gampang gini loh, aja gampang protes. Ingatlah ini, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, kita orang Kristen itu saudara, di tengah-tengah masyarakat, ayo kita lebih berpikir bagaimana menjadi berkat. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Bukan apa yang kami terima. Ojo sampai orang Kristen, ya toh, RT ini mungkin salah mendata BLT, mau ngamuk, ya toh, RT ini disindir-sindir, ya toh. Wah, kan itu ada tuh guyonan lawak itu ya, ngono-ngono supaya setel Sony, ya, setel Bluetooth supaya RT ini ngerti. Meracek loh keluarga itu, aku gak, saudara, dan dikasih Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu harus lebih banyak mengedepankan bagaimana menjadi berkat. Maksudnya sih orang pikir kok cuma, ya, sebelum ada BLT, dia dari dulu ada BLT, berkat langsung dari Tuhan. Ya, BLT itu berkat lancar terus. Nah, kan gitu tuh menjadi harapan kita. Bagaimana berkat lancar terus? Ya kita harus lebih banyak dekat kepada Tuhan. Nah, gitu. Ya, ini yang menjadi penekanan kita. Kita harus lebih berpikir yang benar, saudara. Apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita harus lebih banyak bersyukur. Ya, berkat Tuhan itu nggak pernah berhenti, saudara. Kalau kita berharap menerima, ini akan kecenderungan banyak kecewa. Daripada orang-orang Kristen harus lebih banyak memberi, berpikir menjadi berkat, itu kecenderungan membahagiakan. Ya. Sekecil apapun otoritas di tempat saudara, tingkat RT sekalipun, ingat itu adalah yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Di dalam ayat 3 dikatakan sikap, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah?
perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, berbuat baik, bermanfaat. Atau kata ini bisa berarti kita umat Tuhan di tengah-tengah masyarakat harus lebih banyak mampu memberi dukungan, ya, kepada pemerintah. Jadi kekristenan itu bisa jadi berkat sekali. Enak, gitu ya. Bisa jadi berkat. Kalau hidup kita jadi berkat itu enak, ya. Betul, hidup kita jadi berkat itu enak. Ya. Setiap ada acara begitu ya, saya selalu ada. Gitu. Kami selalu ada. Apalagi kemarin ada apa? Pasar murah. Wah, banyak yang senang begitu ya. Sampai berapa yang saya gratis, ya, yang digratisi panitia 17, tapi saya tambahin lagi janda-janda yang apa tuh pokoknya rondo, ya, rondo teles, rondo tak teles, rondo setengah-setengah garing, setengah-setengah renyah, setengah-setengah opo, pokoknya rondo, ya, tak sempit 10, ya, mereka senang, gitu, ya, dan aparat setempat saya beri lebih untuk menghormati mereka tuh bagus, minta maaf, ya, keberadaan kita ini namanya bersaksi itu saudara, itu artinya bisa dinikmati, bisa dirasakan. Wong Kristen ojo sampai dirasakno RT-mu, dirasakno RW-mu. Wong Kristen iku pelit, medit, ya, cetil, ngerti, cetil, ngerti ya. Takono sapa mriki ngerti. Ya. Orang Kristen jangan sampai seperti itu. Ya. Kalau jenenge wong Kristen, alah ikutan masalah. Iku lho kotorane iku metu duwite. Ya. Utahe kok nek iso dikumpulno meneh. Wah, kalau ini terjadi, saudara, bahaya. Gitu ya. Bahaya. Kita tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Ya. Berbuat baik, bermanfaat, atau mendukung, ya, tentunya dalam koridor kebenaran, ya, dalam koridor kebenaran, harus memberi dukungan yang lebih baik. Ingat, ya, Allah akan menggunakan pemerintah baik atau buruk untuk membawa orang Kristen yang tunduk apa yang baik dari sudut pandangnya. Ya. Dalam Roma 8 ayat 28 ini tadi sudah saya katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam ayat 4 dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah ini, untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu hamba, pelayan, dari kata diakonus, ya, bukan wakil, tapi pelayan. Sama-sama menjadi pelayan Tuhan dalam konteks masing-masing. Kita harus ini paham, ya. Jadi kita harus percaya, ya, bahwa pemerintah itu menjadi kebaikan bagi kita, ya. Apapun keputusannya, apapun atau bagaimanapun kehidupan mereka atau cara mereka memimpin, percayalah dalam Roma 8:28 itu akan menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai orang-orang Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita harus sadar
akan hal ini. Jangan jadi orang Kristen banyak protes, ya. Jangan jadi orang Kristen tuh kewakilan protes, ya. Nang RT ini. Nah, kalau ingin ngomong, ingin memberi masukan, lebih baik datang secara pribadi dan menyampaikan benar. Ya. Mereka merasa dihargai. Ya, mereka merasa dihargai. Sebelum ini sebenarnya kita ini kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita ini punya otoritas di tengah-tengah mereka. Ya. Sebelum itu pasar murah itu ya, ada satu aparat yang datang ke saya, gitu ya. Jadi dia nggak ada urusan dengan pasar murah, tapi dia curhat, gitu ya, A B C D ya. Tapi puji nama Tuhan, saya diperlengkapi Tuhan. Saya mengatakan sesuai dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Mereka katakan, waduh Pak, matur suwun. Ya, kita sungguh-sungguh saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, mereka datang bisa sharing. Ya. Bahkan ada satu statement yang saya terima adalah pun sukan negur pulau di Pak. Itu saudara. Anak Tuhan, orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan, ojo kok pinter nyembah tok gitu ya, nyembah di gereja, gitu, doa malam sampai bengi-bengi jam 2 itu, tonggomu tuh kok kasih turu dah, kan begitu, ya. Tapi kadang-kadang, ya, kadang-kadang apa? Ya kadang jemaatnya ini ya kok gelem gitu ya, mulai sampai jam 1, jam 2 itu nyembah gitu ya. Coba PKS. Doa malam 2 jam ae ngono sing teko yo siku iku to. Pae kok gerundul ngono iku. Awis sepak. Gunung, awis sepak. Burung. Sing lain itu niku. Kadang-kadang teko nek ana masalah. Tolong berkati, ampuni. Tuntut kan, enggak ada masalah. Betul Saudara. Karena mereka yang diajak ajaran-ajaran sing enggak bener itu loh. Semomongan nganti lo ya Gusti. Itu ya. Oh iya. Ya. Doa sampai malam pagi-pagi dan malam-malam. Ono gelem yo akeh, makane tanggane terganggu. Iki mbas kenal lho. Apa sih wong mbok yo meneng doa musuh Gusti Allah dublek ngono lho ya. Pakai mic pisan. Coba. Alasannya apa? Wah, ini kan cuma seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya kan sekalipun seminggu sekali, bahkan sehari berkali-kali pun setiap hari. Kalau kita bijak, itu bisa jadi berkat. Begitu. Ingat, pemerintah itu adalah hamba Allah, pelayan Allah, ya. Dan kita harus menyadari satu hal, pemerintah Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan di tengah-tengah lingkungan kita, apapun bentuknya, itu adalah rencana Allah untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang harus kita pelajari, baik kita ini ada di tengah masyarakat, hubungan kita dengan sesama anak Tuhan, sesama umat Tuhan lain, umat Tuhan atau kepada pemerintah, kita harus ini punya hati nurani yang baik. Ayat 5 berkata, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati. Ya, suara hati. Hati nurani ini loh saudara penting. Contoh, kadang konsepnya orang taat kepada pemerintah itu atau tunduk pada pemerintah. Contoh aja, apa gak mau helm? Wah eman gue lagi ditilang, saya orang etri, itu salah saudara. Berarti hati nurani itu beres. Kenapa pakai helm? Ya ben selamat dek. Ya kan? Nah harus pakai helm. Tutup wedi kalau polisi, tutup wedi ditilang, bukan karena ada etri di mana-mana. Ya, tapi suara hati kita ini harus bekerja. Itu apa? Untuk kepentingan kita sendiri. Apa gak melok karnaval? Emang karnaval dulu, saya ini dulu.
nek gak melok karena apa dituntut 150 tetane itu 150 itu blonjol enak. Ono pro minggu itu saya nak 150 itu ono beras iku yo cukup. Iku kan nek dipangan sak keluarga ono wong dino itu saya nak ono sak blonjol. Ora kadang uya-uya tok ritek apa rokok-rokok tok ngono yo gak apa-apa. Yo salah to, Bro. Kenapa kok gak melok? Ya daripada bayar. Suara hatimu kemana? Kenapa elok? Kudu. Hati nurani kita ini juga yang membawa pikiran kita kemana sudut pandang fokus kita terjadi. Kalau hati nurani kita untuk memuliakan nama Tuhan, fokusnya bukan duit. Tapi kalau hati nurani kita ini sudah salah, karena hati nurani kita ini mungkin sudah awalnya sudah salah, ya. Hati nurani kita ini yang kita pikirkan hanyalah materi, maka sudut pandang kita juga materi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan harus dengan hati nurani yang benar. Ya. Begadang boleh. Seneng-seneng boleh. Tapi ingat sing duwe anak, nduk omah itu anakmu. Kan begitu. Ya toh, ngerokok oleh Pak itu wis gak urusan. Ya toh. Tapi bapak-bapak yang ngerokok nek duwe hati nurani, pasti rokoknya dikurangi. Ala yo meneh anakku iku apa? Sekolah butuh sangu. Bapak rokok iso lambene domblit, anak sangu sekolah sampai nangis gak kayak sangu. Itu hati nurani ini hancur. Kalau kita punya hati nurani yang benar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya bisa hidup di tengah-tengah pemerintah, di tengah-tengah desa, di tengah-tengah lingkungan kita dengan baik, tapi kalau hati nurani kita ini benar, itu akan berpengaruh terhadap diri kita sendiri, berpengaruh terhadap diri kita sendiri, sehingga hidup kita ini memiliki damai sejahtera. Terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara soal menghormati pemerintah, kita harus sadar bahwa pemerintah itu Tuhan yang menciptakan. Sebagai institusi, Tuhan yang mendirikan. Kita punya kewajiban menghormati dan menghargai. Di tempat kita berada, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan lupa kita menjalankan kebaikan. Kita harus punya ergon, punya kualitas di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita punya kualitas, kita punya hidup yang benar, nama Tuhan dimuliakan dan meminimalkan masalah-masalah yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.